Aduh, pengen curhat, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa. Udah nggak ada temen, nggak ada pacar, orang tua sibuk kerja lagi. Tempat cerita tuh nggak harus orang kan ya? Soalnya kalau aku cerita ke diriku sendiri, nanti bubar jadinya. Tapi kalau aku nyediain space buat aku cerita, tapi aku nyelesain permasalahan itu sendiri, kayaknya bisa deh. Bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Soalnya tadi di sekolah, aku habis diajarin Pak Fendi bikin aplikasi konsep penerapan C#, dan kayaknya aku kepikiran buat aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan gue sendiri. Harusnya bisa sih. Oke. Yakin. Penasaran bagaimana Rara menyelesaikan problemnya dan cara pembuatan aplikasinya? Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Madinah Tutuko, kelas 11 PPLG 3, nomor absen 27. Sudah lihat kan cuplikan drama tadi? Kira-kira Rara mau membuat aplikasi seperti apa ya? Dan permasalahan yang dialaminya bagaimana? Gimana kalau membuat aplikasi microblogging? Apa? Microblogging? Itu apa sih? Microblogging adalah jenis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengupload pesan singkat atau kiriman teks pendek. Pengguna dapat membagikan isi pikiran mereka seperti informasi atau sekedar quotes saja. Tujuan dari aplikasi microblogging adalah sebagai wadah atau space untuk mengekspresikan diri dan berbicara tentang pengalaman pribadi pengguna. Nah, pengguna itu dapat berbagi pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka walau aplikasi ini itu bersifat privasi dan hanya bisa dilihat mereka sendiri. Jadi, setelah mereka upload, mereka hanya bisa melihat postingan mereka sendiri dan kayak semacam arsip gitu. Mungkin tak usah lama-lama lagi, langsung saja ke dalam proses pembuatannya. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code-nya. Lalu langsung saja di Get Start, itu ada Create a New Project, diklik. Lalu kita pilih yang Windows Forms App Net Framework. Diklik, lalu klik Next. Dan kemudian kita rename menjadi PTS_PBT. Disimpan di dalam folder semester 3 tahun 2023 PBT. Lalu di-create dan begitulah tampilan awalnya, dan kita langsung rename form 1 menjadi nama aplikasinya yaitu Post. Kenapa Post? Karena post itu artinya mengupload atau memposting sesuatu, yang dimana mengupload sebuah postingan itu berkesinambungan dengan aplikasi yang akan kita buat. Lalu di sini kita akan mengubah background dan menambahkan image. Nah, begitu tampilannya. Lalu kita ubah layoutnya itu menjadi scratch agar menyesuaikan dengan ukuran tampilan desainnya. Lalu kita di situ ambil group box 1 disesuaikan, panjang dan lebarnya juga disesuaikan. Lalu untuk tulisan di pojok kiri group box 1 itu di delete. Lalu untuk back colornya itu menjadi transparent. Jika sudah dirubah, maka otomatis backgroundnya akan menyesuaikan dengan background image yang di belakang. Lalu tinggal disesuaikan saja sesuai keinginan dan sesuai tata letak yang proporsional. Kemudian di copy paste
dan group box-nya itu menjadi di bawahnya lagi, lalu disesuaikan dengan panjang dan lebar yang ingin dipakai. Kemudian kita juga membuat group box 3 di bawah group box 2. Nah, fungsi dari group box itu sendiri apa sih? Fungsinya adalah untuk mengelompokkan elemen-elemen dari toolbox. Jadi biar nggak kepisah-pisah gitu. Jadi di sini ada group box 1 isinya untuk title, yang group box 2 untuk form untuk mengisi atau untuk mengupload konten, dan yang group box 3 itu untuk outputnya, seperti itu. Lalu di sini kita udah masukin label 1 yang di-rename menjadi label underscore judul. Di teksnya itu diisi post pakai tanda seru. Lalu kita juga ganti fontnya menjadi Copper dan ukurannya itu 26. Copper plate Gothic. Lalu disesuaikan di tengah sama antara rata kanan dan rata kirinya. Lalu pilih label lagi. Kita rename menjadi label question. Dan di teksnya itu diisi what's happening now, yang dimana artinya apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang sedang terjadi dengan kamu sekarang. Jadi diharapkan user dapat memberikan kejadian yang mereka alami dan dimasukkan ke dalam aplikasi Pause. Dan di sini saya mengganti fontnya juga menjadi Arial Bold dengan ukuran size 11. Nah, kemudian dikopas lagi dan di rename menjadi label underscore information. Dan di teksnya sendiri itu diisi post .2 your talks is uploaded. Artinya pemikiranmu itu sudah di-upload. Selanjutnya saya memasukkan picture box, yang dimana picture box tersebut saya gunakan sebagai profile picture yang menggambarkan bahwa sebuah profil atau sebuah akun itu mengupload pemikiran dari user tersebut. Jadi jangan lupa picture boxnya itu di transparent, lalu dipilih gambar mana yang akan kalian pakai untuk dijadikan profile. Di sini saya memakai profile picture Honey member New Jeans dan dipilih zoom menjadi zoom. Lalu dikopas dan yang satu lagi ditaruh di sebelah post di group box 3. Oh iya, untuk tambahan, walaupun picture box nggak digunakan di codingan, tapi saya di sini tetap merename format picture box tersebut menjadi gambar underscore profile dan gambar underscore post. Kemudian elemen selanjutnya adalah text box yang digunakan di group box 2 untuk tempat menulis pemikiran user. Dan di situ text box itu bukan yang bisa memanjang sampai bawah, tetapi memanjang ke samping.
jangan lupa untuk merename karena textbox itu akan dipakai di coding. Jadi saya merubahnya menjadi text_talks. Kemudian saya juga memasukkan rich textbox. Nah, rich textbox ini yang baru bisa memanjang ke samping dan ke bawah. Lalu rich textbox ini juga bisa di-scroll. Dan jangan lupa ya untuk merename, saya rename menjadi richtext_pose. Elemen selanjutnya adalah button. Jadi button ini justru yang paling penting karena mereka yang akan di-coding. Jadi kalau nggak ada button sama aja bohong. Di sini saya memasukkan button. Dan di sini saya akan memasukkan button 1 terlebih dahulu. Teks di button 1 diisi dengan send yang artinya kirim. Di sini saya juga akan mengubah font terlebih dahulu menjadi Copper biar sama dengan title-nya dengan ukuran 11. Nah, untuk nama elemennya sendiri diubah menjadi button_send. Kemudian button 1 tadi dikopas, lalu disesuaikan dan di-rename menjadi button_clear. Nah, button ini itu berfungsi agar bagian group box 2 saat text box-nya itu sudah tidak diperlukan dan ingin dihapus tetapi sudah mengetik panjang kalimat, itu tinggal diklik clear agar terhapus semua apa yang sudah diketik di dalam text box. Lalu lanjut saja ke dalam codingan. Ketika button send diklik, string input text. Jadi input text itu menjadi variabel sama dengan text_talks.text. Jadi text box yang di dalam group box 2 itu, jadi ketika user memasukkan kalimat, maka kalimat tersebut akan disimpan ke dalam variabel input text. Selanjutnya ada keadaan if. Jadi ketika variabel input text itu tidak kosong, yang berarti ada teks inputan user itu akan diproses. Namun jika input teks kosong, maka tidak akan diproses. Itu adalah inti dari if, keterangan if. Di dalam if itu ada datetime, current time, sama dengan datetime.now. Jadi itu adalah tipe data yang merepresentasikan tanggal dan waktu. Current time itu artinya saat ini, dan datetime.now itu adalah objek dari datetime sendiri. Nah, itu tuh menginfokan tentang tanggal, waktu saat ini. Selanjutnya ada string formatted time sama dengan current time to string. Jadi intinya itu variabelnya akan menyimpan waktu ke dalam string. Nah, format .toString itu menghasilkan string tahun yang dimana itu ada 4 digit, bulan ada 2 digit, tanggal ada 2 digit, jam ada 24 jam 2 digit, menit 2 digit, dipisahkan dengan tanda penghubung dan spasi. Lalu di bawahnya ada richtext_pose append text.
Nah, ini tuh untuk format saat mengeklik button send dan outputnya itu akan muncul di rich text box tadi di group box 3. Nah, environment new line itu sendiri adalah ketika menghasilkan output maka akan langsung enter. Nah, di sini saya mengetikkan 2 agar terjadi enter lagi dan tidak adanya terlalu mepet dengan postingan yang sebelumnya sudah diupload. Lalu ada text underscore talks clear. Dan itulah codingan untuk button send. Kemudian kita lanjut ke button clear. Namun sebelum itu saya di sini akan merubah sedikit pengaturan, yaitu di mana awal muncul dan saya ingin itu di tengah atau center screen. Kita lanjut lagi ke codingan button clear. Di sini pada text box di group box 2 itu akan otomatis meng-clear atau kosong, dan di situ ada tanda petik lalu kosong, itu akan otomatis jika diklik button clear-nya. Dan di sini adalah tampilan jika di run. What's happening now? Pause, your task is uploaded. Jadi sebelumnya mohon maaf karena untuk tampilan kursor sendiri tidak bisa muncul, dan di sini saya akan menampilkan hasil runningnya saja. Nah, itu sudah diklik button send dan langsung muncul ya postingannya beserta tanggal-tanggal, tahun-tahun, lalu ada jam dan menitnya. Itu di clear juga sudah bisa langsung ke hapus kalimatnya. Pada pelajaran PBT, portofolio yang diberikan adalah membuat aplikasi sederhana dengan penerapan pembelajaran C# dengan konsep bebas. Dan saya memilih untuk membuat aplikasi ini. Lalu klik send dan itu sudah kalimatnya cukup panjang dan ternyata sudah bisa di scroll. Ada bagian scrollnya itu di sebelah kanan. Dan di sini saya akan mencoba beberapa kalimat lagi. Nah, aplikasi microbloggingnya sudah jadi nih, dan masalah Rara sudah terselesaikan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video portofolio ini yaitu kita dapat memahami konsep dasar microblogging dan juga penerapan C# seperti pengiriman pesan pendek, pemrosesan teks,
kemudian ada tampilan waktu, dan sebagainya. Selain itu, kita juga jadi tahu bagaimana proses hasil running program tersebut dengan menerapkan pemrograman C#. Ternyata kita dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Saya, Rahma Madina, pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!